Aku biasanya nulisnya gini, Bib. Realitaku besok. Uang masuk dengan mudah. Besok membahagiakan. Besok menggembirakan. Besok aku bersama orang-orang yang menyayangi aku. Bedanya apa? Perbedaan antara melepaskan, hilang dan melepaskan. Sebetulnya ini kan cuma sebuah kata ya. Ada hilang, ada melepaskan. Izinkan dilepas. Maksudnya gini, boleh nggak goal kamu lepasin, serahkan kepada kecerdasan semesta tanpa batas yang mengaturnya. Yang mengatur galaksi ini sehingga galaksi ini tuh semua benda-benda langit nggak tabrakan. Serahkan ke kecerdasan semesta tanpa batas yang mengurus alam semesta ini mengaturnya. Lepaskan. Oh, oke. Ala aku ya, ala aku yang aku lakukan. 5 menit sebelum tidur tuh urutannya apa dulu? Karena memang habit itu ternyata ya, kebiasaan-kebiasaan itu membentuk takdirmu besok. Iya. Kebiasaan sekarang nih malam itu membentuk takdirmu besok. Urutannya ala, ya, ini real ya, Bib ya, yang aku lakukan. 1, sebelum tidur tuh ini kasur aku, di sini ada bangku, depannya ada meja itu kalau di kamar aku. Jadi di depan meja, di atas meja tuh pasti ada buku asumsi. Nah, buku yang ini teman-teman nanti bisa WhatsApp Ngaji Roso kalau mau ya. Jadi pertama buku ini dulu. Jadi pertama aku nulis di buku asumsi di sini. Nih, tulis. Asumsi atau realita apa yang terjadi besok yang aku asumsikan. Jadi aku biasanya nulisnya gini, Bib. Realitaku besok. Uang masuk dengan mudah. Besok membahagiakan. Besok menggembirakan. Besok aku bersama orang-orang yang menyayangi aku. Yang sayang sama aku. Realitaku besok bahagia, menyenangkan. Semuanya sudah diurus oleh semesta tanpa batas. Sempurna. Dah. Itu full 1 lembar ya, Teh? Enggak, cuma segini paling, Bib. Paling 3 baris. Sebutuhnya kayaknya. Enggak panjang-panjang gitu doang. Aku pengen besok apa? Contoh. Misalnya aku lagi transaksi tanah misalnya. Lagi mau transaksi tanah, ada temen misalnya Mas Roji, TVB, aku titip tanah aku dong, tolong jualin. Nah aku udah nih kirim-kirim info ke buyer. Udah ada nih yang mau prospek, aku tulis. Realitaku besok, tanah jadi terjual dengan mudah dan membahagiakan. Aku senang sekali, ya Allah, terima kasih banyak. Keren. Semua sudah diurus sama semesta tanpa batas. Sudah diurus, sudah selesai. Sempurna. Aku selalu tulis gitu. Tapi kuncinya bukan di nulisnya. Bukan di nulisnya sebetulnya. Di perasaannya ya. Iya, pinter. Rosi pinter. Karena ini kan cuma celebrate aja. Jadi di getaran sini yang merasakan ada rasa plong, tenang, damai, bahwa percaya semua udah diurus sama kecerdasan semesta tanpa batas. Dan nulisnya tuh nulis yang sudah diurus sempurna. Itu kuncinya. Frekuensi rasa hatimu merasa plong, tenang, damai. That is the key. Kalau kata Neville Goddard, feeling is the secret. Feeling is the secret gitu. Dia melampaui kerja keras kamu, tapi kerja keras tetap ya. Tapi kalau mindset kekurangan, kerja kerasnya akan jadi capek. Tapi kalau mindsetnya udah kayak gitu, udah, karena kan gini Mas Hendra, prinsipnya kan kelimpahannya udah ada di DNA di kita. Kita cuma cukup terbuka untuk menyadari ini ada. Terus ngebuka ini yang ada masih di medan kuantum jadi realita, itu gimana? Contoh, tadinya alat zikir ini cuma ada di angan-angan aku aja. Aku pengen beli. Nih tadinya nggak ada nih, anggaplah aku beli di Tokopedia misalnya. Tadi ini nggak ada. Cuma di angan-angan aku mau zikir digital. Kan pertamanya pasti dipikirin. Iya.
tadinya dia bentuknya potensi yang bakal aku dapat. Nah, ketika ini masih ada di dimensi keempat, gimana caranya ini bisa jadi gini, Mas? Ya aku memikirkannya dulu. Terus aku merasakan aku udah punya. Rasakan sensasinya. Itulah fungsi buku asumsi ini. Jadi teman-teman boleh praktekin ini, bocoran yang luar biasa, karena aku dapetin ini dia harus terakumulasi 30 tahun belajar ya, Mas. Udah tak praktekin loh, Bib. Kamu yang tahu ya. Kemarin pas waktu di Tunjungan Plaza, Mas. Aku kan pengen topi kan, ini kan. Kan aku bilang kamu kan. Habis itu kita ke Jakarta. Pulang udah ada kotak paket di rumah, Bib. Kamu nggak mesen loh. Masya Allah. Serius? Serius. Dan Tapi itu yang seperti yang kamu mau? ini yang tak mau. Masya Allah. Topi supir angkot ya. Ya, gara-gara aku diajak supir angkot itu, aku berpikir, topi ini Bib, ini topi Bib, tapi harganya ya lumayan Bib. Besok aja Bib. Nyatanya sampai rumah, paket sudah di teras tuh, Mas. Masya Allah, itu keren Serius, loh. Bib, ini saksinya. Bukan masalah topinya merek apa ya, tapi ketika kamu pikirkan terus tiba-tiba dia udah ada di rumah, itu keren loh. Begitulah cara mencipta sebetulnya. Jadi sekali lagi bukan nulisnya aja yang penting, tapi pada saat kamu menulis terus baca, sudah diurus sama kelimpahan semesta tanpa batas. Semua yang aku inginkan sudah, ini kalimatnya ya, sudah terkabul, sudah aku terima. Lalu tutup dengan kata sempurna. Itu urutan pertama, tuh udah selesai buku ya. Nah, sempurna. Kata sempurna itu, kalau kata semesta itu kata bim salah bim kun fayakun, Mas Hendra. Jadi di titik kita bilang dengan rasa yang plong, lega, tapi harus muncul di sini, Mas, getarannya. Ada plong, lega. Karena tubuh ini kan jadinya rileks dan gak ada perlawanan lagi, gak ada mode siaga gitu. Berarti peluang jalan itu kebuka. Di titik di sini rileks, sempurna. Semesta ini kan membaca getaran. Semesta membaca getarannya gini, di titik dimensi keempat realita tubuh orang itu udah sempurna. Tugasmu sudah selesai, kata sempurna. Kata semesta, tugasmu sudah selesai, Rozi. Di tulisan kata sempurna itu. Sekarang giliran tugasku mewujudkannya. Habib senyum-senyum mau dipraktekin ya. Soalnya dia tahu. Cobain ya. Motor baru, Bib. Cobain. Mobil baru, motor baru, cobain. Dia sudah nanya-nanya kemarin. Cobain. Tadi ada mobil di depan, Lexus ya. Semua mobil apa? Nantinya peluang, tapi ini nggak kosong ya, tetap ada action kamu. Iya. Nah, terus kalau udah kayak gitu, TVB gimana? Apakah nanti duit dari langit jatuh berupa karungan bluk gitu? Enggak. Malah kita yang kaget. Enggak. Tadi. Berikutnya, hukum kelayakannya harus kamu lakukan. Karena ada hukum kepantasan di semesta ini, ada hukum kelayakan di semesta ini. Geraknya kamu juga harus gercep kalau ngerjain sesuatu misalnya. Harus kamu terbuka untuk banyak nolong orang, tabungan semesta, energi semesta, itu tetap harus, hukum kelayakannya harus dilakukan. Kita bersosialisasi, berteman, berjejaring, dan lain-lain. Karena peluang kan akan datang lewat orang-orang gitu. Urutan pertama, buku asumsi, clear? Lalu urutan kedua yang aku lakukan setelah aku nulis di buku asumsi itu, berikutnya aku mau tidur nih. Ya pakai cara kayak tadi tuh, sadar nafas syukur. Tarik nafas. Ya Allah, makasih ya Allah atas nafas. Gitu doang, Bib. Makasih. Habib. Lalu gue 227, Bib. Bukan pahlawi. 227 senyum. Makasih ya Allah. Setelah itu kuantum jam. Atau kalau di metode yang nanti tanggal 15 mau diceritain, craft itu kan ada afirmasi. Tanggal 14 Februari pas Valentine ya. Iya. Barengan. Jadi kita Valentine bersama ya, sama alumni ya. Kita Ntar pakai kita baju banyak pink. dapat bunga dong berarti. Ntar. Kita pakai baju Pakai baju pink-pinkan pink ya, ya. ntar ya. Nah di tanggal 14 itu di metode craft itu ada afirmasi. Afirmasi itu. Nah kuantum jam yang malam hari itu aku nggak selengkap kalau aku ngasih kuantum Laiman. Cukup 9 detik aja. Ngambil momentumnya doang. Contoh, Habib mau mobil, atau aku pengen mobil. Kemarin nih, mobil BMW kemarin di Januari itu belum ada. Januari 2025 itu belum ada. Dia manifest di Februari. Quantum Jam aku ngapain? Aku ngebayangin 5 menit sebelum tidur itu, terima kuncinya, Bib.
Kalau kunci mobil itu kan kalau dipegang tangan dingin ya. Kan besi kan? Dipegang tangan kan dingin kan? Jadi aku tuh cuma ngambil 9 detik aja itu cukup kalau kata Nikola Tesla. 9 detik itu cukup Mas untuk manifest. Karena cuma ngambil engelnya doang. Engelnya apa? Aku serah terima kunci sama dealer. Aku bayangkan aku merasakan terima kuncinya dan aku ngerasain kuncinya tuh dingin di tangan. Lalu aku bilang, ya Allah terima kasih aku sudah menerima. Tapi itu itu tuh nggak bisa dicontoh untuk anak-anak muda karena dia uangnya udah banyak ya. Mau kan kalau aku konkret ya, misalnya dari muda gitu ya, anak yang masih muda gitu ya. Aku SMK kelas 2 itu selalu di 3-5 cm di dalam pikiranku tuh depan rumah mobil jejer-jejer 4, dan itu aku pelihara sampai 7 tahun 8 tahun tetep terus aja meskipun belum bisa beli mobil gitu. Yeah. Nah, kalau dia uangnya udah banyak, mau kuantum jam berapa kali ya. Enggak gitu, Ndra. Wah, enggak. Waktu itu gue ngosongin satu rekening. Gue kosongin satu rekening. Nah, maksudnya gini. Tadi kan pertanyaannya sampai mana kuantum jam. Ya udah urutannya kayak gitu. Buku asumsi, sadar nafas syukur. Intinya adalah tidurlah dalam keadaan syukur. Topik. Udah itu aja. Jangan tidur dalam keadaan lo nginget utang. Stres nanti Karena bangun-bangun. terakhir yang diingat yang jadi realita masalahnya. Oke. Jadi ini cerita merubah habit. Karena ternyata kekuatan itu ada di saat memori terakhir sebelum kita tidur. Ya. Itulah realita akan terbentuk di situ. Wah, seru banget Mas Rozi. Keren. Ada lagi Bib pertanyaan? Bedanya apa? Perbedaan antara melepaskan, hilang dan melepaskan. Sebetulnya ini kan cuma sebuah kata ya. Ada hilang, ada melepaskan gitu ya. Kata melepaskan dulu ya. Oke. Kata melepaskan dalam ranah materi abundant revolution itu tuh sebetulnya bukan lepas dilempar gitu, bukan. Bukan lepas gitu, bukan. Kata melepaskan atau kata rilis di dalam abundant revolution itu artinya, misalnya contoh sedih, kecewa, melepaskan kesedihan, kekecewaan kamu, masalah-masalah kamu, melepaskan dengan arti kata menyerahkan kepada kecerdasan tanpa batas, mengaturnya, itulah melepas. Itu melepas. Itu melepaskan. Jadi arti kata melepaskan ini identik dengan kata pertama di dalam judul melepaskan itu ada ruang di mana izinkan kamu terbuka menerima. Jadi ada keikhlasan di sana. Ada ikhlas menerima. Ikhlas menerima apa? Ikhlas menerima lo diceraiin sama istri lo misalnya. Ikhlas menerima lo pernah ditipu sama orang. Ikhlas menerima suami lo digondol sekretaris misal. Ikhlas menerima itu karena nggak bisa dihindari realita itu gitu. Jadi kata melepaskan indikator pertamanya itu adalah terbuka untuk menerima atau ikhlas menerima. Itu melepaskan. Itu melepaskan. Nah, ketika udah ikhlas menerima, ya, acceptance, menerima, berikutnya adalah izinkan kamu serahkan kepada Allah, Tuhan, semesta, kecerdasan semesta atau apapun nama itu disebut, untuk mengaturkan semua cerita ini yang terbaik menurut dia gimana atas sedihmu, takutmu, cemasmu. Jadi ini adalah pelajaran paling indah di dalam hidup sebetulnya. Karena di dalam melepaskan itu ada cerita menerima, mengikhlaskan, ada cerita total berserah, ada cerita totally surrender. Itu puncak dari pengetahuan Mas Hendra. Terbuka untuk menerima. Di dalam terbuka untuk menerima, kamu melihat ada kesadaran di situ. Oh, sedih ini juga cinta ya. Sedih ini ada hikmahnya. Setelah ini kamu terbuka menerima, selanjutnya ini sedih nih, ini cemas nih, kecewa nih. Ya udah aku lepaskan, aku serah, aku nggak genggam, aku nggak pegangin, terus kesel dipegangin, terus kan jadi penyakit itu. Benar. Kayak megang racun kan. Nah ini izinkan kamu lepaskan tuh artinya serahkan kepada kecerdasan semesta tanpa batas yang mengaturnya. Setelah itu totally surrender.
total berserah. Itulah Islam sebetulnya, Mas. Ikhlas, serahkan, total berserah. Karena apa? Bukankah kita manusia cuma kanal ya, Mas? Cuma saluran ya? Ada otoritas tertinggi yang namanya energi tanpa batas ini yang menggerakkan semua ini gitu. Jadi tugas kita itu hanya terbuka untuk menerima, enjoy dalam semua judul apapun, karena itu cuma energi yang satu, yang isinya, yang termanifestasi dalam kebahagiaan isinya juga cinta, kesedihan isinya juga cinta. Lalu apa hubungannya TVB? TVB selalu bilang ini, kalau quantum jam, setelah quantum jam let go. Katanya di quantum jamin, kok di let go teh? Kenapa goalnya dilepas? Aku kan mau goalnya. Kenapa dilepas? Karena kunci manifestasi itu justru di titik melepaskan. Di titik melepaskan. Kenapa dilepas? Udah punya goals nih, Mas Hendra, Mas Rozi punya topi, pengen topi, punya keinginan, di quantum jam kan rasakan sensasinya. Setelah itu terakhir aku bilang, izinkan lepaskan. Kenapa dilepas? Maksudnya gini, kita punya keinginan nih, punya goals. Misalnya seseorang punya goals jodoh. Izinkan ketika kamu sudah bikin cetakannya di sini, jangan kamu pegangin. Kalau kamu pegangin, kapan nyampenya balik ke kamu? Ketika kamu punya goal, boleh nggak izinkan dilepas? Maksudnya gini, boleh nggak goal kamu lepasin, serahkan kepada kecerdasan semesta tanpa batas yang mengaturnya. Yang mengatur galaksi ini sehingga galaksi ini tuh semua benda-benda langit nggak tabrakan. Serahkan ke kecerdasan semesta tanpa batas yang mengurus alam semesta ini mengaturnya. Lepaskan, serahkan ke sana. Bukankah itu jauh lebih indah ya Mas Rozi? Iya. Daripada pikiran kamu, logika kamu mikirin ini caranya gimana ya, prosesnya gimana ya, ntar kejadiannya kapan ya, malah jadi sakit lambung kan. Bener nggak? Itulah melepas, itulah rilis. Itulah rilis ala Abundant Revolution ya. Aku nggak tahu rilis dalam versi lain ya Mas. Ini cuma kalau kita bicara quantum jam and let go. Quantum jam lalu lepaskan, kita kan itu materi kita. Justru ternyata kalau Mas Hendra perhatiin ya, kita kan setiap Selasa selalu ada Zoom testimoni. Mas Hendra juga tahu deh, rata-rata mereka yang terpuruk, jatuh, punya utang, mau bunuh diri, manifestasi ketika utangnya lunas, yang terakhir tuh Mas, utang lunas 700 juta setelah 6 tahun. Titiknya di mana? Di titik dia menerima, di titik dia mengikhlaskan, di titik dia lepasin, Allah aja yang ngatur, di titik dia lupain. Kejadian, goals, utangnya malah jadi lunas. Bener ya? Sip teh. Dari Mbak Lady Universe. Ya. Boleh nggak mengharapkan memiliki pasangan yang jauh dari kemampuan kita gitu? Nggak apa-apa. Kamu gini caranya. Kamu punya asumsi bahwa pasangan jauh dari kemampuan. Benar, teh. Optimis itu kalau nggak rasional gimana coba? Begini tahapannya. Jauh dari kemampuan dia. Quantum jamin aja Ndra. And then let go kan. Setelah quantum jam dan dia lepasin, hukum kepantasan dia harus dilakukan. Dia memperbaiki diri, dia memperbaiki attitude, dia memperbaiki amal soleh, dia memperbaiki skill, dia memperbaiki sikap, dia memperbaiki kepribadian. Sehingga yang tadinya itu tidak terjangkau, yang sebelah sini hukum kelayakannya yang ini misalnya tadi di atas di sini, yang ini masih di bawah, yang ini naik nih grade-nya. Dia hukum kelayakannya dilakukan. Lama-lama kan ketemu di tengah. Tapi dia maunya si A. Semesta tanpa batas belum tentu lo ngasih si A buat yang terbaik buat dia. Jadi saranku kalau misalnya punya quantum jam tertentu, jangan terpatok sama aku mau orang itu namanya itu. Nggak boleh spesifik gitu. Kamu bikin kriteria aja. Kriteria aja. Tapi Pertama nggak singa, jangan yang udah bersertifikat. Nggak boleh. Nggak boleh dong. Ntar dimarahin, menyakiti hal yang lain. dimarahin nanti. Pertama singa, kedua setia, ketiga apalah gitu. Kamu bikin aja kriterianya. Lalu lepaskan. Guys, yang live di YouTube silakan untuk pindah ke TikTok dulu ya, karena yang di YouTube mau berakhir gitu ya. Jadi itu saran-saran dari Teh Feby gitu ya,
buat teman-teman yang jangan-jangan mimpiku terlalu ketinggian gitu ya. Iya. Lepasin aja sih goalnya. Biar Oke. nanti semesta nge-adjust sendiri yang terbaik buat kamu. Setelah di quantum jam terus di let go, apakah boleh di quantum jam lagi Teteh? Nggak perlu, sebetulnya kuantum jam lengkapnya nggak perlu berulang-ulang sih. Karena sebetulnya yang paling penting tuh frekuensi rasa di sini sudah menerima. Frekuensi di sininya. Karena kan sebetulnya udah ada juga, Mas. Jadi sebetulnya cara kerjanya gini, Mas. Energi yang satu memercik jadi kita semua. Lalu potensi kelimpahan tanpa batasnya itu kalau kata di Islam tuh ada istilah laumul mahfuz. Lahful mahfuz ya. Itu gudang segala potensi kemungkinan. Anggaplah itu seperti perpustakaan. Misal, di perpustakaan itu banyak buku nih Mas Rozi, ada buku biologi, buku sejarah, buku apa. Nah Mas Rozi itu kan tinggal milih aja, aku mau buku sejarah, aku mau buku ini, aku mau buku ini. Jadi ternyata di dalam kehidupan kita itu potensi tanpa batasnya tuh kayak katalog yang udah tersedia. Cara kerjanya, bikin cetakan di dalam pikiran kamu. Karena semua awalnya dari pikiran dulu, Mas. Dari kita memikirkannya. Nggak ada yang nggak kita pikirin, kayak aku mau kesini, aku mikirin ntar lewat sini jalannya. Atau aku mau kue, mau topi. Kan semua lewat pikiran. Nah, jadi tahapannya dipikirin dulu. Nah, cuma kesadaran itu mempercepat prosesnya. Kenapa mempercepat proses? Ketika kamu tahu siapa diri kamu, yang sebetulnya kelimpahan tanpa batas itu ada di dalam DNA kamu, itu akan jauh lebih cepat proses kerjanya. Caranya gimana? Bukan meminta, tapi rasakan sudah memiliki. Contoh, ya Allah aku minta jodoh, ya Allah aku minta uang, ya Allah aku minta, itu kan maksa. Iya. Bukan begitu caranya, tapi caranya 5 menit sebelum tidur, ya Allah terima kasih, jodoh udah dateng, semua udah diatur, makasih ya Allah aku udah nerima. Kalau kita ucapin, Tapi melepas tuh butuh jam terbang loh. Iya nggak? Ini aja masih banyak pertanyaan. Gimana cara melepas? Iya gampang, Gimana? keinginan kamu udah serahin aja sama Allah, wes Allah yang ngatur, wes semua aku nggak mau mikir gitu. ikut aja Zoom. Gitu aja. Itu mungkin kalau ketika seseorang tuh sudah sangat yakin tuh dengan sendirinya dia akan ngelepas deh ya. Makanya analogi di Abundant Revolution kan ada moto yang satu lagi. Apa? Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Di atas rata-rata loh, bukan yang cuma baik doang. Di atas rata-rata. Maksudnya apa di atas rata-rata? Mentok. Izinkan kamu terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa memang Percaya. semua potensinya udah ada di tubuhmu. Udah bersama-sama kamu. Udah hakul yakin. Iya. Karena kan manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya penciptaan sebetulnya. Dan simple banget cara mewujudkannya. Bersyukur aja sebelum menerima. Bersyukur sebelum menerima. Kuncinya itu. Ya. Udah ada lagi? Intinya teman-teman sekali lagi yang belum bisa ikut kelas, nanti join, kita undang tanggal 9 Februari. Ya, Quantum Enlightenment. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Jam 7 malam. Jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, kurang lebihnya 2-3 jam. Nanti di situ teman-teman udah include sama audio, 5 audio itu ya, yang udah disebutkan Teteh di awal. Ya, betul. Atau yang mau 3 buku sakti tadi. Boleh. Buku asumsi, buku syukur, buku goal, itu juga bisa dibeli secara terpisah, include sama audio juga bisa. Tapi buat teman-teman yang tanggal 14 Februari nanti semuanya udah Free. include, teman-teman free, udah dapat semuanya lengkap ya. Paket komplit kita ketemu di Hotel Grand Orchard Kemayoran, Jakarta Pusat ya. Ya. Kursi terbatas. 120 kursi aja. Ya, itu Ya. offline. Oke, saya pikir itu. Ya. Teteh ada closing statement mungkin buat sahabat-sahabat kita semuanya, Teh. Terima kasih ya teman-teman udah juga selalu membersamai live ini, meluangkan waktu untuk stay duduk, meluangkan waktu untuk stay menonton dan mendengarkan. Ini bukan sebuah kebetulan sebetulnya, Mas. Ada gerakan tubuh yang mengizinkan dia stay untuk mendengarkan. Ini udah suatu pertanda. Spiritual awakening mereka udah mulai tumbuh gitu. Tinggal izinkan kamu terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa
Semua apa yang kamu mau sudah bersama-samamu. Dan cara mewujudkannya, bersyukur selalu sebelum menerima. 5 menit sebelum tidur.